Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membuat tutorial cara membuat 3 dimensi untuk latihannya. Gambar contohnya seperti ini ya. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, nanti saya kasih linknya buat ke Facebook. Oke, kita langsung di sini kita pilih new. Terus kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita akan gambar dulu yang paling mudah dulu ya. Ada tampilan depan, tampilan atas, dan tampilan depan. Samping, sorry. Oke, di sini yang paling mudah menurut saya adalah tampilan depan yang bagian seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada diameter 15 dan di sini lebarnya adalah 30. Kita gunakan yang namanya perintah lingkaran dulu. Kita bikin dulu tadi itu diameter 15. Nah, kalau diameter itu dibagi dua ya, 15 dibagi 2 jadi 7,5 seperti ini. Kalau nggak bisa koma titik ya. Lanjut, kalau udah di zoom, tinggal di sini lebarnya 30. Nah, kalau di lingkaran sama ya, kalau di istilahnya seperti ini ya. Ini kan posisinya bukan lingkaran ya. Ini cuma panjang aja, tapi di sini ada lingkarannya ya. Jadi ditulisnya jangan 30 tapi dibagi 2 lagi ya. Jadi istilahnya 15 seperti itu ya. Ditulis di sini 15. Oke, lanjut. Di sini kita gunakan lem ke bagian seperti ininya, kasih 30. Oke, masukin ke samping sini, pasin. Oke, nah kalau udah seperti ini kita trim. Buat kalian takutnya ada menggunakan AutoCAD 2010 ke bawah, harus di blok dulu ya, baru bisa dipotong. Nah, kalau yang terbaru ini nggak usah di blok, jadi langsung diklik aja objek yang akan kita potong seperti ini. Oke, kita enter. Lanjut. Di sini kita akan bikin yang bagian ada duanya nih ya, ada dua seperti ininya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita gunakan dulu lens dari pas garis tengah-tengah ini dulu ya. Dari sini aja ya, seperti ini. Terus kita bagi dua, itu dua ya, dua bagi dua ya, satu ya, kiri kanan satu, langsung ke kirinya satu juga seperti ini. Baru tinggal kita hilangin aja garis ininya, garis tengahnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini baru kita trim lagi. Kita seperti ini kita trim, yang ini trim, yang ini kita trim juga. Seperti ini ya hasilnya. Oke. Lanjut lagi. Di sini kita akan bikin yang bagian ke atasnya ya. Ini sudah selesai ya, tapak depannya, tinggal kita bagian atasnya. Di sini kita akan bikin seperti ini. Nah, dari garis seperti ini ke sini itu berapa dia? Kita lihat dulu dari jaraknya ya, jaraknya. Dari sini dia berapa nih? Dari sini, oh ini ada ya, sorry, 55 ya. Dari sini sampai ke atas itu adalah 55. Kita akan gunakan istilahnya dari 55 itu kita gunakan, kita bikin dulu line dulu, kita bikin dulu garis bantu seperti ini, kasih 55, enter. Terus dari atas ke atasnya itu kita totalin aja 120 ya, kita bikinin, kita gunakan line dari bawah aja 120, enter lagi. Baru kita gunakan namanya mopi untuk pindahkan objek atau lens. Kita blok semuanya, klik kanan, cari yang bentuk segitiga, dia udah pas tengah-tengah yang 120 itu, pindahin ke sini. Oke, kalau udah seperti ini kita lanjut. Kita lihat lagi bacanya, dari lingkaran ini ada garis bantu seperti titik-titik ini ya. Dari bikin garis ini sampai ke sini ya, bisa dipaham ya. Dari sini itu kan sampai ke sini itu sekitar 55. Oke, jadi kita gunakan dari sini lens pas tengah-tengah ini seperti ini ya, dari sini ya, bukan dari atas atau bukan dari sini. Jadi pas dari dari garis line ini ya, dari garis ini seperti ini ya. Lanjut ke atasnya berapa? Di atasnya sekitar 25 ya, ke 25 tinggal kita gunakan line ke atas ini sekitar 25. Oke, kita besar ya, kita kecilin dulu biar kelihatan dulu. Dari sini sampai ke sini itu berapa? Sama aja ya tadi totalnya ya. Kita copy aja yang bagian di sini aja, kita copy, pindahin ke atas seperti ini. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, ke bawahnya itu dari jarak ke atas itu sekitar 25 ya, 25. Tinggal kita kasih aja di sini copy, pindahin ke bawah, kasih 25. Mana 25? Belum ya, 25. Enter. Kok nggak bisa? 25 itu sampai sini guys ya. Oh iya, 25 itu sampai sini. Sampai sini ya. Jadi kalau di enter kok hilang gitu ya. Jadi nemunya di sini dia. Bentuknya kita delete dulu ya. Kita delete dulu seperti ini. Kita bikin lagi. Malam belum ngopi, masih pagi ini, baru jam 10 ya.
Oke, lanjut. Di sini kita ada 60-nya ya, 60 seperti ininya dan 60 dulu lah kita bikin. Nah, kita caranya gimana? Kita gunakan line aja di luar 60 seperti ini. Enter. Terus kita gunakan mopi, mindahin blok itunya, pindahin line-nya, klik kanan, cari yang bentuk segitiga, pindahin ke sini bentuk segitiga, klik aja. Gunakan line lagi, cari bentuk simbol segi 4 seperti ini. Dia pas udah ujung-ujung yang tadi 60 itu ya. Jadi langsung ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat dari bawahnya berapa. Di sini adalah 25 pastinya kayak tadi ya. Ke sini. Nah, seperti ini. Tinggal yang ini kita copy aja ke cari yang tadi itu. Nah, seperti ini baru kita trim yang bagian di sininya. Nah, ini nggak bisa trim soalnya dia nyatu. Oh, trim juga ya. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kalau udah seperti ini kita ke bagian tab selanjutnya. Tab selanjutnya kita tinggal rapin aja dulu seperti ini dan ke sini. Nah, seperti ini ya. Baru tinggal yang ininya kita potong dulu, hapus dulu, yang ini kita trim. Seperti ini trim. Oke. Lanjut lagi. Di sini kita akan bikin apa lingkarannya, lingkaran diameter 10-nya. Nah, caranya gimana? Dari jarak sini adalah 12,5. Tinggal kita copy aja di sini buat matokin aja 12,5. Oke, seperti ini ya. Lanjut lagi, kalau udah seperti ini tinggal 90 dibagi 2 40 ya. 40 kita taruh di sini 40. Nah, di sini aja 40, di sini tulis aja 40. 40 udah 80 ya, 45 sorry 45. 90 dibagi 2 ya. Nah, taruh di sini pasin tengah-tengah. Kalau udah tengah-tengah ini baru tinggal kita gunakan diameternya. Diameternya berapa? Diameternya 10 ya, harus dibagi 2. 10 dibagi 2 jadi 5 seperti ini. Mana kok nggak ada? Kayaknya udah dibikin ya. Kita ulang lagi. Di sini 5. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita akan hapus saja. Yang ini kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, tinggal kita akan milorin aja yang bagian di sini. Cara milorinnya gimana biar tidak bikin lagi yang kanannya apa yang kirinya sorry. Tinggal kita pilih ke modif, cari namanya milor, kita klik milornya, klik kanan, baru ke garis pas tengah-tengah dari semua ujungnya, cari yang bentuk segitiga seperti ini, pasin ke tengah ini. Oke, no ya, kalau yes dia akan pindah dia akan hilang ke sini. Jadi posisinya memindah bukan memilor ya. Oke, tinggal kita lanjut. Kalau udah selesai seperti ini, udah ngebentuk hasilnya, tinggal kita bikin apanya aja dulu ya, apanya nih. Kita kalau udah selesai, di sini ada diameter 6, di sini ada diameter. Kita akan bikin dulu diameter di sini adalah 10 ya. Tadi kita gunakan line aja dari sini sampai ke sini. 10 bagi 2, 5 kita copy ke kiri dan ke kanan 5. Oke. Nah, di sini posisinya gimana? Tinggal kita trim aja yang tidak diperlukan seperti ini kita trim, yang ini kita trim, yang ini kita trim. Oke. Yang ini kita delete aja, yang tengahnya juga delete. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita akan ubah, kita akan pencarin dulu, akan dipecahin dulu ya gambar ininya biar gampang mengubah menjadi 3 dimensinya. Atau nggak bisa dipecahin juga, soalnya posisinya dia ketebalannya beda-beda ya. Ketebalan ini 30 dan ketebalan ini beda ya. Seperti itu ya. Jadi kita pecahin dulu. Pecahinnya gimana? Nah, ngepecahinnya istilahnya kita bikin kita copy ya, kita seperti ini. Kita copy yang ini, copy ya, sorry. Copy dulu yang ini dulu. Seperti ini ya. Semuanya, sorry. Semuanya kita copy seperti ini. Pindahin ke sini. Oke. Terus yang ini kita trim aja. Yang ini trim, yang ini trim. Oke, kita ngambil lingkarannya aja. Nah. Oke, seperti ini ya. Langsung yang ini jangan lupa ini juga copy ya. Ini copy, yang ini copy, yang ini copy. Pindahin ke mana aja lah ya, jangan jauh-jauh tapi tinggal kita trim yang di sini, sini dan sini. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kita akan di sini jangan lupa kita hapus. Kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Sebelum kita akan ubah menjadi 3 dimensi, takutnya di sini menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah harus di region dulu ya. Fungsi region itu dia menyatukan line ya, line ini ya, menyatukan biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Kalau tidak bisa di region, gunakan perintah join ya, gitu aja, join ya, join. Kalau nggak bisa pakai ekstra, gunakan closing ya. Ada perintah 2 ya, yang
yang tidak bisa yang bisa diubah menjadi 3 dimensi. Kalau nggak bisa diekstra, gunakan Plauson. Kalau gunakan Plauson nggak bisa, gunakan ekstra. Antara dua itu ya pasti bisa. Kecuali tidak miring, kecuali harus kecuali ininya lensnya nggak nyatunya itu nggak pas sampai ke sini ya. Oke, kita lanjut seperti itu. Kita lanjut dulu, kita ubah dulu tampilannya menjadi 3 dimensi. Di sini view-nya kita ubah menjadi Expressiomatic seperti ini hasilnya. Langsung kita gunakan di sini namanya Plauson. Taikin ke atas, di sini ketebalannya berapa? Ketebalannya adalah 10. Tinggal tulis saja kita 10. Oke. Dan ini berapa? Ini 30 tadi saya lihat ya, 30. Oke. Langsung yang satunya berapa? Dari jarak sini dia sesuaiin dari dari jarak ini ya. Sebenarnya nggak usah dibikin dulu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bikin aja. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita akan ininya 2D weight-nya kita ubah dulu menjadi stand yang bagian di sini. Nah, kemarin banyak banget yang nanya ya tentang cara ngubahin di sininya, tetap aja dia seperti ini ya, tidak ngubah. Ini banyak pilihannya ya, banyak pilihannya. Kemarin banyak banget yang ke IG saya, ini 2D weight-nya ke ininya nggak ngubah gitu, nggak ngubah warna. Yang bisa ke sini tuh diklik, yang ngubah ke bagian di sini relatif bisa. Dia relatif dia biasanya buat kasih warna ya. Jadi kalau di sini kita kasih warna, dia nggak akan ngubah warnanya. Jadi pindahin dulu ke relatif seperti ini. Kalian ini cobain aja satu-satu dulu, jangan takut aja, cobain satu-satu bentuknya kayak gimana, caranya gimana, hasilnya kayak gimana, seperti itu ya. Jadi kemarin banyak banget yang nanya masalah yang ini ya. Oke, kita langsung aja stand dulu. Kita akan di sininya kita akan atur dulu dari jarak sini sekitar 10 ya, dari jarak sini sekitar 10. Nah, caranya gimana? Tinggal kita pindahin dulu bagian ke sininya biar lebih enak. Kita pindahin dulu. Nah, di mana aja lah. Terus ada garis-garis ininya, kotak-kotaknya kita hilangin dari bawah di display drawing grand. Ininya open. Nah, biar hilang. Lanjut di sini kita lihat lagi dari jarak sini sekitar 10 ya. Biar nggak biar kelihatan kita gunakan lens. Biar pas ya, kita gunakan lens atau garis bantu. Pastiin tengah-tengah ini, masukin ke bawah, kasih 10. Soalnya tadi jaraknya 10, tinggal kita kasih 10. Oke. Lanjut di sininya kita ubah lagi ke 2 cm biar kelihatan dalamannya. Kita pindahin gunakan mopi yang bagian sini. Pas kita cari tengah-tengah ini, pindahin ke pas tengah-tengah tadi bikin line itu. Nah, kalau udah satu ini kita 2D-nya kita ubah dulu ke cm biar kelihatan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Lanjut, kalau udah seperti ini kan posisinya belum nyatu nih objeknya. Kita satuin dulu objeknya biar lebih enak ya, biar lebih mindahinnya kemana-mana biar nggak bencar. Namanya menggunakan nama perintah, namanya adalah solid neon. Kita klik semuanya objek seperti ini, blok. Kalau udah di blok seperti ini, klik kanan, dia akan nyatu objeknya. Kita pindahin gunakan mopi seperti ini. Biar kita hapus dulu 2 dimensinya yang ini ya, biar kelihatan rapi. Oke. Terus lanjut di sini yang bagian di sininya belum, yang bagian di sininya tinggal kita pindahin aja. Yang bagian di sini kita pindahin pas tengah-tengah, pindahin ke cari sini tengah-tengah juga. Nah, kalau udah selesai kita taikin lagi menggunakan Plauson. Pasin ke sini. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Kalau udah pas tinggal kita potong. Nah, cara motongnya gimana? Kita gunakan di sini namanya lens. Dari sini sampai pojok ke bawah seperti ini. Gunakan di sini Plauson lagi. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi, kalau udah selesai tinggal di sini ada perintah, ada diameter. Diameter berapa? Di sini adalah diameter 6 dari jaraknya 30 ya. Ini berapa ya jaraknya ya? 15 kali ya. Tapi pas tengah-tengah ya, jadi jaraknya 15. Jadi sini kita gunakan ada perintah extra wide, kita ada panahnya ya, ada panahnya, klik kanan, ada berapa pilihan, kita gunakan namanya copy yang paling bawah, copy red. Dari klik sini, klik kanan, enter, pindahin di sini sampai tengah-tengah ini ya, yang segitiga ini. Oke, next. Nah, lanjut lagi, tadi gunakan mopi lagi, pindahin lagi ke sini, klik kanan, enter, pindahin ke sampingnya. Jaraknya berapa? Dari sini adalah 10. Tinggal kita tulis 10. Ini buat garis bantu aja biar pas lingkarannya. Oke. Kalau udah seperti ini baru kita lingkaran dari jarak sini. Ini lingkarannya berapa? Diameter 6. 6 bagi 2 3. Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa kita hapus dulu ininya lensnya biar tidak ribet nantinya ya. Nah, kalau nggak bisa dihapus caranya gimana? Nah, ini klik kanan ke objek ininya, klik kanan ke bagian ini ya, isolate ke hand yang ini ya objeknya ya.
Nah dia akan otomatis hilang. Nah kita hapus saja ininya. Nah ini hapus semua. Klik kanan lagi, somatic lagi paling bawah end object. Nah dia akan muncul. Kita gunakan plus lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Bisa dimengerti dan bisa dipahami tutorial ini. Kita diriin gunakan perintah namanya 3D rotate ya. Kita klik kanan, baru ke warna merah, pasin ya, ada garis putus-putus itu dia udah pas. Kalau nggak ada garis putus-putus itu dia nggak lurus, seperti itu. Oke, kita rapin lagi seperti ini. Nah hasilnya ya, kita gunakan orbit biar kelihatan keseruannya, puterin sesuai yang Anda inginkan. Lanjut kita bikin apa lagi? Atau kita lihat dulu ya, takutnya ada yang kurang. Di sini kalau udah selesai kita namain kalau udah selesai ya, kalau udah selesai kita gunakan di sini namanya plan biar sedikit rapi kelihatannya. Nama plannya mana? Di sini ada plan ya, buat bikin radius plan itu. Kita gunakan bikin ukurannya, klik dulu R, baru kasih ukuran, kita kasih di sini 2 aja ya, 2 radius atau R radius. Klik di sini, enter. Seperti ini ya, ngelengkung ya. Kalau kurang kasih 5 lagi, cetar Z, plan lagi, R lagi, kita kasih 5. Biar sedikit rapi aja ya kelihatannya. Nah seperti ini ya. Baru sebarannya seperti ini juga sama. Oke, kelihatan sedikit bagus kasih. Jangan lupa yang bagian di sininya yang atau yang belakangnya juga bisa, yang belakang seperti ininya menggunakan plan juga, kasih 5 tadi ya. Nggak pas dia, nggak pas ngekliknya. Oke aja. Nah seperti ini ya hasilnya. Jadi kelihatan cara apa, habis ngelas dilas ya, habis dilas. Yang ini juga jangan sama, kalau boleh juga yang ini nih. Nah seperti ini ya. Jadi kayak dilas gitu ya bentuknya ya. Oke. Lanjut di sini kita kalau udah selesai kita kasih di sini namanya chamfer. Coba kita gunakan chamfer. Klik di sini. Oke, kita kasih 1 aja, enter aja. Kalau nggak mau nggak usah. Oke, kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kalau udah selesai kita kasih warnanya, tulis saja RMAT seperti ini ya. Untuk kasih warnanya atau kasih martialnya, banyak di sini home atau rumah atau desk, kita kasih cari sesuai yang Anda inginkan. Saya pilih yang bagian warna apa aja ya. Di sini ada warna merah ya, kita klik kanan ke atas. Kalau udah di atasin kita drag ke objek ininya. Nah di sini kan nggak ngubah nih warnanya. Kita sendnya kita ubah ke relatis yang ini ya. Nah dia udah ngubah warnanya. Kalau pengen warnanya pengen ganti ya, klik kanan dua kali di warna ininya objeknya. Klik ke bagian kolnya. Kita kasih sesuai yang Anda inginkan. Warna hijau apa warna kuning? Ya sesuai yang Anda inginkan lah. Atau warna biru, tinggal kita oke. Hasil seperti ini. Oke, kalau hasilnya jelek, ininya kita terangin ya, kita ke mesin, ke sisus statisus, ribet ya ngomongnya. Terus ininya open, kita di sininya terangin. Kita kasih dulu dikit ya. Nah, oke, seperti ini ya. Kalau jelek, kalau kurang terang atau kita ladder ya, kita gelapin kalau di ladder itu ya. Soalnya dia akan otomatis di ladder itu kita ubahnya 3300, terus kita gunakan ladder aja langsung. Belum hasilnya. Oke, itu dia guys cara latihan buat AutoCAD 2024. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.